Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-651, Pak ya. Silakan. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata, Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata, Sa'ad bin Tariq bin Hisam al-Asya'i menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, kami berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki dan datang pula seorang wanita. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan jika aku sholat? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rizki. Maka dunia dan akhiratmu telah terkumpul bagimu. Bismillah. Ini merupakan doa yang umum, tapi terkadang diikat dengan sholat, karena di situ dikatakan aqulu idza shallaitu, yang saya bisa ucapkan ketika aku sholat. Tapi posisinya di mana? Kan ada sebagian lafaz antara doa ketika duduk di antara dua sujud, Pak ya. Begitu juga sesudah tahiyat menjelang sebelum salam. Di sini disebutkan, dia katakan kunna nagudu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berpagi-pagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-gudu itu berpagi-pagi di sini antara sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Itu al-gadwah namanya. Bil guduwi wal asal. Itu al-gudu antara sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Waktu-waktu zikir. Kunna nagdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berpagi-pagi pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaji'ur rajulu wa taji'ul mar'atu, laki-laki datang dan perempuan pun datang, ya, untuk menimba ilmu secara pribadi. Fayaqulu ya Rasulullah, seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu, apa yang aku ucapkan kalau aku salat? Fayaqul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul, ucapkanlah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wahdini, dan berilah aku petunjuk hidayah, warzuqni, dan berilah aku rizki. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad jama'at laka dunyaka wa akhirataka, maka doa ini, ucapan ini telah mengumpulkan, menggabungkan untukmu dunia dan akhiratmu. Ya, kandungannya, Pak. Kandungan hadis, doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan akhirat terdapat dalam ucapan ampunilah aku dan rahmatilah aku.
Adapun kebaikan dunia terdapat dalam ucapan, berilah aku rizki dan berilah aku petunjuk. Terus berilah aku hidayah, apa ini? Dunia atau akhirat, Pak? Dunia akhirat juga. Dan ini sekaligus betapa para sahabat itu memiliki sifat antusias mendapatkan keilmuan, khususnya meminta diajarkan doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang mesti diucapkan. Ya, ini posisinya sebenarnya duduk di antara dua sujud, Pak, ya, dan juga bisa di akhir sebelum salam, khususnya kalau kita sholat sendirian. Kalau sebagai makmum biasanya ini susah, Pak, ya. Kalau di sini leluasa nggak? Nah, kalau tidak bisa dalam sholat jamaah sebagai makmum, ya cukup ketika sholat sendiri, khususnya kalau itu sholat ba'diyah. Kalau sholat qabliyah kita kan terkejar dengan qomat, ya, tidak bisa terlalu berpanjang, berlama-lama, selalu terbatas oleh waktu qomat. Lanjut bab yang ke-283, Pak. Orang yang berdoa agar diberi umur panjang. Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Layth menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Hasan Maula Ummu Qais binti Mis'am, dari Ummu Qais, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, tidakkah dia mengucapkan ketika berdoa agar umurnya panjang, padahal kami tidak mengetahui seorang wanita yang dikaruniai umur panjang seperti dirinya. Ya, walaupun sanadnya terdapat titik kelemahan, tapi seperti yang sering ana ungkapkan di sini, Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab, selain kitab Sahih Al-Bukhari, nampaknya memiliki manhaj boleh memuat hadis-hadis lemah. Ya, tentu beliau tahu kalau ada titik kelemahan di sini. Boleh memuat hadis-hadis lemah, yang penting isinya itu terdukung oleh hadis sahih yang lainnya. Kalau isinya di sini bahwa Ummu Qais mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha ma qalat tala umruha, tentang berdoa agar umur dipanjangkan, dan para periwayat mengatakan la na'lamu imra'atan umirat ma umirat, kita tidak mengenal seorang wanita, maksudnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di level sahabat Rasulullah, yang diberikan umur panjang seperti Ummu Qais. Makna ini, kalau kita lihat di sini di hadis berikutnya, silakan Pak, 653. Ini Anas nih, yang umur panjang. Dia berkata, Sya'ad bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sinan, dia berkata, Anas menceritakan kepada kami, dia berkata, Nabi SAW menemui kami, Ahlul Bait. Satu hari beliau masuk dan mendoakan kami. Lalu Ummu Sulaim, ibu Anas, berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pembantu kecilmu ini, apakah engkau tidak mendoakannya? Beliau mengucapkan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa aghfir lahu.
Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya, dan berikanlah ampunan kepadanya. Beliau mendoakanku dengan 3 hal. Aku mengubur 103 anak. Penghasilan buah-buahanku memberi makan 2 kali dalam setahun, dan hidupku panjang hingga aku malu pada orang-orang, dan aku mengharapkan pengampunan. Sahih kan hadis ini? Artinya terdukung, hadis sebelumnya terdukung maknanya oleh hadis yang ini yang baru dibacakan, bahwa boleh seseorang memohon untuk dipanjangkan umurnya. Terbukti di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tinggal bersama Nabi lebih 10 tahun, Pak ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami ahlal bait, keluarga. Itu kan ada ibunya kan? Ibunya di situ Ummu Sulaim. Fadakhala yauman fada'alana. Beliau masuk ke rumah kami suatu hari, maka beliau pun berdoa untuk kami. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim ibu daripada Anas bin Malik mengatakan, huwaidimuka. Huwaidimuka ini khadim kecil atau pembantu kecilmu wahai Rasulullah. Ala tad'u lahu, tidakkah engkau mendoakannya? Maksudnya doakanlah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, aktsir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anak keturunannya. Wa atil hayatahu, dan panjangkanlah hidupnya, umurnya maksudnya. Waghfir lahu, dan ampunilah dia. Ada berapa ini? Perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan panjangkan umurnya, serta ampunilah dia. Nah, dia katakan fada ali bi salasin, beliau memohonkan untukku 3 hal, sehingga fadafantu mi'atan wa salasin, aku menguburkan anak keturunan berapa? Mi'ah wa salasatin. Mi'atan wa salasa, ya 100 tambah 3 berarti 103, Pak ya. Maksudnya sebelum Anas meninggal, sudah meninggal duluan tuh 103 ya. Kira-kira bisa dari satu istri? Bisa nggak, Pak? Nah, berarti doa yang seperti ini isinya apa? Coba. Mencakup itu kan? Yang pertama, mencakup juga ini. Karena bagaimana mau punya anak kalau gempor duluan, punya anak lebih 100, tidak mungkin dari satu istri, Pak ya. Wa inna thamarati la tut'imu fis sanati marratain. Ya, dalam 1 tahun kebunnya itu bisa menghasilkan 2 kali lipat. Wa talat hayati, dan hidupku maksudnya umurku agak berpanjangan, hatta stahyaitu minanas, sampai-sampai saya malu dari manusia. Ya mungkin rambutnya sudah memutih, masih punya anak juga. Terkadang orang bertanya begitu, lah sudah punya cucu masih punya anak juga. Wa arjul maghfirah, dan aku berharap diampuni oleh Allah. Kandungan hadisnya. Kandungan hadis, dalam hadis ini terdapat pemberitahuan tentang nikmat-nikmat Allah dan mukjizat-mukjizat Nabi SAW, yakni bahwa berkumpulnya harta dan anak-anak yang banyak pada satu orang merupakan suatu yang jarang terjadi. Ya, dari Fathul Bari ya, ini perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani di
dalam kitab Al-Fath, yaitu Fathul Bari. Kita bisa juga mengambil kesimpulan dari syarah yang lain bahwa ini doa. Artinya doa adalah senjata. Begini, siapapun yang pernah berbuat baik kepada antum, itu termasuk tuntunan Nabi mendoakan dia. Apalagi manfaatnya kalau orang itu antum doakan tanpa sepengetahuan dia, tanpa sepengetahuan yang didoakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doaul rajuli li akhihil muslim bi dhahril ghaibi mustajabun. Doa atau da'watul rajuli li akhihil muslimi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, maksudnya tanpa sepengetahuan dia, itu mustajab, maksudnya diterima di sisi Allah. Makanya antum lihat apa yang disunnahkan untuk kita ucapkan kalau orang menyodorkan makanan kepada kita. Apa doanya? Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan kepada kami, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Jangan diam-diam, karena ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah untuk mengucapkan jazakallahu khairan saat orang berbuat baik kepada kita, itu adalah tuntunan Nabi. Semoga Allah memberikan pembalasan kebaikan kepadamu. Jadi jangan pernah menganggap enteng atau menganggap remeh atau tidak mementingkan doa. Dalam kehidupan kita ini, kita harus memanfaatkan umur kita untuk banyak berdoa, baik itu untuk diri kita sekeluarga maupun orang lain yang ada kaitannya dengan kita. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan keluarga tersebut dan secara khusus kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Intinya ya, doa bermanfaat. Walaupun di mata orang sesuatu hal mustahil terjadi, tapi kalau Allah berkehendak dari doa tersebut, ya bisa terjadi. Ya, utamanya pada hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal Zulhijjah yang merupakan hari yang sangat mulia. Amalan soleh pada hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempatkan diri mendoakan kedua orang tua khususnya, baik yang masih hidup, lebih-lebih kalau ada yang sudah meninggal dunia, karena doa itu yang sangat bermanfaat bagi kedua orang tua kita. Sempatkan pada hari-hari yang mulia ini, termasuk pada hari Arafah nantinya, minta kepada Allah agar orang-orang tua kita itu dirahmati dan dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal kebajikannya. Manfaatkan hari-hari ini, karena hari-hari ini sangat mulia. Begitu juga keselamatan terhadap anak-anak kita semua, dilindungi dari segala mara bahaya dan diberikan hidayah dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Ya, semoga dengan doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkannya. Karena hari-hari ini termasuk khususnya hari Arafah nantinya, ya manfaatkan, jangan lalai pada hari tersebut. Begitu juga kondisi kaum muslimin, di mana-mana banyak terjadi permasalahan, baik kaum muslimin secara umum maupun secara khusus. Banyak kezaliman yang terjadi di antara mereka. Begitu juga di antara kita banyak yang terlilit utang. Kita tidak mungkin mampu membantu semua orang yang terlilit utang di antara kita, tapi dengan doa semoga Allah
memudahkan rezeki mereka untuk membayar utang-utangnya. Yang menghadapi problema keluarga juga banyak. Kita mohon kepada Allah agar mereka diakurkan dan juga kembali seperti dulu. Banyak permasalahan yang perlu diatasi dengan doa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Intinya ad-du'a'u silahun. Doa itu adalah senjata. Senjata bagi orang yang sudah kehilangan apa-apa. Hanya berharap kepada Allah. Itulah yang banyak terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan hal-hal yang pelik dan sulit. Beliau tetap berharap kepada Allah dengan doa, dan dengan doa ini Allah melapangkan kondisi beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ad-du'a'u silahun ya. Doa adalah senjata. Senjata bagi yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku mengabulkannya. Dan seperti yang kita sudah baca, Allah itu marah kalau tidak dimintai. Dan ini kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu dimintai kan merasa berat, tapi kalau Allah justru murka kalau kita tidak berdoa dan meminta kepadanya. Ad-du'a'u ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah hakikat ibadah karena kita meminta kepadanya. As-samad di antara nama-nama al-asmaul husna itu artinya tempat meminta. Semua kebutuhan makhluk itu diminta kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.